Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus berlimpah bagi kita semua. Warga surga yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kasih Tuhan berlimpah, pemeliharaan Tuhan ajaib, selalu ajaib bagi kita semua. Juga saudara, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Warga surga yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi saya dan saudara. Dia telah mati ganti dosa saya dan ganti dosa saudara. Mungkin hari-hari ini saudara alami hal-hal yang buruk, tetapi itu tidak akan pernah mengubah kebaikan Tuhan, tidak akan pernah mengubah daripada kasih Tuhan yang begitu besar kepada saya dan saudara. Bila hari ini Bapak Ibu Saudara sedang alami kelemahan tubuh, Tuhan tetap menyediakan kesembuhan. Harapan kita tidak pernah sia-sia. Kasih persaudaraan, brotherly love. Kita mengenal kasih persaudaraan ini di dalam Bible itu dalam bahasa aslinya philia. Philia adalah kasih persahabatan atau kasih persaudaraan. Kasih ini memang hanya terbatas pada hubungan sahabat yang sifatnya sepertinya yaitu bersyarat, yaitu mengasihi apabila dikasihi, menghormati apabila dihormati. Tetapi kita harus bisa memiliki kasih persaudaraan ini. Tak perlu khawatir Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus telah mengasihi kita lebih daripada yang kita bisa mengasihi Tuhan ataupun sesama. Tuhan Yesus mengasihi saya dan Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara itu karena betapa besarnya kasih Tuhan kepada saya dan kepada Bapak Ibu Saudara. Dia mengasihi bukan berdasarkan perbuatan kita. Dia mengasihi bukan berdasar kita mengasihi Tuhan atau berdasarkan kita bisa mengasihi sesama kita. Tidak. Tuhan mengasihi karena Dia adalah kasih. Dan Tuhan hari ini Roh-Nya tinggal di dalam diri saya, dalam diri saudara. Untuk apa? Untuk menjadi sumber kasih. Katakan bersama saya. Atau tulis di kolom chatting ataupun di kolom komen, aku dikasihi Tuhan. Aku dikasihi Tuhan. Saya dan saudara itu dikasihi Tuhan itu berdasarkan daripada pribadi Yesus yang adalah kasih dan pribadi Tuhan yang adalah sumber daripada kasih. God is love. Dia adalah kasih itu. Nah, untuk itu Tuhan juga mau supaya saya dan saudara hidup di dunia ini, hidup dalam keluarga, hidup sebagai saudara seiman selama kita hidup ini, agar kita memiliki philia. Philia yaitu kasih persaudaraan, brotherly love. Ya, philia, kasih persaudaraan ini kelihatannya bersyarat. Mengasihi bila dikasihi, menghormati bila dihormati. Tapi kasih Yesus menghapus yang tidak kita mampu, yaitu persyaratan. Kalau kita jarang mengalami kasih dari seseorang, kita akan sulit mengasihi orang itu, apalagi orang itu menyakiti kita. Betul, saudara? Namun kasih Yesus memampukan kita. Untuk apa? Karena kita dikasihi tanpa syarat oleh Yesus. Kita dibuat mampu untuk mengasihi orang lain. Maka dari itu kasih philia yaitu kasih persaudaraan, kita akan mampu memiliki dan melakukan serta menerapkannya dalam kehidupan kita. Sebab Yesus Kristus, Roh-Nya tinggal di dalam diri kita untuk membuat kita mampu dan memiliki philia, kasih persaudaraan.
Apabila Tuhan Yesus telah tinggal dalam diri saya, dalam diri saudara, Dia akan memberkati kita. 5 hal, 5 berkat tentang kasih persaudaraan yang akan membuat kita memiliki 5M ini. Apa 5M? Yang pertama, kasih persaudaraan yang Tuhan berikan kepada kita akan membuat kita memiliki pilia atau kasih persaudaraan. Yang pertama yaitu melayani. Kasih persaudaraan membuat kita mampu untuk melayani sesama kita. Roma pasal yang ke-12 ayat 10-12 dikatakan, tunjukkanlah kasih sayang seorang terhadap yang lain dengan kasih persaudaraan, yaitu dengan saling mendahului dalam memberi hormat, dengan kerajinan yang tidak surut, menyala-nyala dalam roh, layanilah Tuhan, bersukacita dalam pengharapan, tabah dalam kesukaran, bertekun dalam doa. Ternyata Tuhan hadir dalam kita. Christ in you, Christ in me, Kristus di dalam kita, dan kita in Christ, kita di dalam Kristus, membuat kita memiliki filia, membuat kita memiliki kasih persaudaraan. Yaitu dengan apa? Kita dimampukan Tuhan untuk melayani sesama kita. Cara melayani gimana? Dengan menunjukkan kasih sayang seorang terhadap yang lain. Yaitu dengan kita saling menghormati. Saling menghormati itu lebih dulu memberi hormat. Kita memberi hormat kepada orang lain bukan karena orang lain menghormati kita terlebih dahulu, tapi kita bisa mendahuluinya. Wah, orang itu cemberut terus. Wah, orang itu kok gak sopan ya sama aku ya. Tetapi kita bisa membalasnya dengan kesopanan atau memberi hormat terlebih dahulu. Ini akibat kita diberikan Tuhan kemampuan untuk mengasihi saudara kita. Dengan cara apa? Filia, kasih persaudaraan itu membuat kita memiliki kerajinan melayani jemaat jiwa-jiwa itu tidak surut, bahkan membuat kita bersemangat menyala-nyala melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa itu. Ciayo gitu saudara. Bahkan membuat kita ini bersukacita dalam pengharapan, walaupun kita dalam kesukaran kita diberi ketabahan, bahkan membuat kita tetap bertekun dalam doa meskipun orang tidak memberi hormat atau tidak respek sama kita, karena kasih daripada Tuhan membuat kita mampu memberi hormat terlebih dahulu pada orang lain, melayani. Yang kedua, kasih persaudaraan membuat kita itu, yang kedua, menunjukkan kasih. Jemaat di Tesalonika terus belajar mengasihi dengan kasih persaudaraan. Mari kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 9 dan 10. Kami tidak perlu menulis kepadamu tentang kasih persaudaraan, karena kamu sendiri telah belajar kasih Elohim untuk saling mengasihi. Memang kamu telah menunjukkan kasih kepada semua saudara yang ada di seluruh Makedonia. Namun kami menasihati kamu saudara-saudaraku untuk terus melakukannya lebih lagi. Rasul Paulus telah melihat sendiri bahwa jemaat di Tesalonika mereka tanpa diajarkan oleh Paulus kasih persaudaraan, mereka telah melakukan kasih persaudaraan itu sendiri, di mana mereka belajar dari Elohim, dari Tuhan. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-9 tadi. Warga surga yang dikasihi Tuhan, Tuhan memampukan saudara memiliki kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu, saudara mungkin tidak bisa belajar dari orang lain, kecuali saudara memang memiliki tetangga atau memiliki komunitas persekutuan dengan orang-orang Kristen yang lain yang sudah hidup dalam kasih dalam Tuhan. Tapi bila tidak, bagaimana? Ternyata seperti jemaat di Tesalonika, mereka mampu belajar dari Tuhan sendiri. Tuhan mampu mengajari saudara untuk saudara bisa saling mengasihi. Jadi untuk saling menunjukkan kasih. Seperti jemaat Tesalonika menunjukkan kasih di seluruh daerah Makedonia. Warga surga yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saudara bisa menunjukkan kasih kepada orang lain
bukti bahwa saudara memiliki filia, yaitu kasih persaudaraan. Yang ketiga, kasih persaudaraan membuat kita mengasihi. Nah, kalau melihat dari arti filia, kasih persaudaraan, kasih persahabatan, itu kan sifatnya bersyarat kan. Mengasihi bila dikasihi. Tetapi karena Kristus tinggal dalam kita, kita dibuat Tuhan, diberi kemampuan memiliki brotherly love, kasih persaudaraan, membuat kita mengasihi. 1 Petrus 1 ayat 22-23 dikatakan, oleh Roh, sekarang jiwamu telah disucikan dalam ketaatan dan kebenaran. Karena itu dengan kasih persaudaraan yang tulus, yang keluar dari hati yang murni, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, melainkan dari benih yang kekal, yaitu melalui firman yang hidup dan yang kekal. Warga surga yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus saya dan saudara hari ini adalah ciptaan baru. Ya, Petrus berkata ini memang kepada orang Israel. Orang Israel itu memang harus dilahirkan kembali, yaitu dilahirkan dari firman yang hidup dan kekal. Saya dan saudara dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Ciptaan baru, kita telah lahir daripada anugerah Yesus Kristus yang telah mati ganti dosa, dikubur dan bangkit bagi kita. Kita sebagai ciptaan baru warga surga. Ternyata saudara, berarti ada benih kekal kan dalam hidup kita, ada benih yang hidup kan dalam hidup saya dan saudara, membuat kita mengeluarkan kasih, menunjukkan kasih, membuat kita memiliki kemampuan mengasihi dengan sungguh-sungguh orang lain. Wow, sadarkah saudara ketika mengasihi seseorang itu saudara tiba-tiba berkorban dan sebagainya? Itu karena saudara lahir daripada benih yang tidak fana, firman Elohim yang telah menjadi manusia, yaitu Kristus Yesus yang tinggal dalam kita. Yang keempat, kasih persaudaraan membuat kita mampu melanjutkan atau mampu berlanjut, mampu untuk terus melakukan kasih itu. Ibrani 13 ayat 1-2 dikatakan, biarlah kasih persaudaraan terus berlanjut. Janganlah lupa memberi tumpangan, sebab melalui hal itu beberapa orang dengan tidak disadarinya telah menjamu para malaikat. Warga surga yang dikasihi Tuhan, kasih persaudaraan dari Yesus Kristus yang diberikan kepada kita membuat kita mampu untuk terus melakukan, melanjutkan kasih persaudaraan itu tanpa henti. Sehingga kita bisa melayani orang lain, memberi tumpangan dan sebagainya. Sepertinya itu belas kasihan kita sendiri, padahal itu kasih persaudaraan daripada Tuhan. Nah, dikatakan bahwa beberapa dari antara orang yang kita layani itu ternyata malaikat menurut ayat ini. Nah, lakukan saja saudara, lakukan saja kasih persaudaraan terhadap orang lain. Siapa tahu ternyata orang itu adalah jelmaan malaikat. Nah, ini bukan saya loh yang berkata, tapi firman Tuhan. Artinya apa? Kita bisa melayani Tuhan. Percaya saudara bisa melanjutkan untuk mengasihi saudara. Yang terakhir, yang kelima, M yang terakhir, kasih persaudaraan membuat kita mampu untuk apa? Mengajar kita untuk kita ini memiliki kasih sejati. Itu mengajar kepada kasih sejati. 2 Petrus 1 ayat 7 dikatakan, dan kepada kesalehan, kasih persaudaraan, dan kepada kasih persaudaraan, kasih sejati. True love. True love hanya Yesus yang bisa memiliki. Tetapi melalui kita melakukan, mengaplikasikan kasih persaudaraan terhadap sesama kita, membuat kita merasakan dan diajar untuk memiliki kasih sejati seperti Yesus yang kasihnya sejati kepada kita tanpa syarat. Katakan amin. Kasih persaudaraan membuat kita memiliki 5M, yaitu kasih persaudaraan membuat kita melayani, menunjukkan kasih, mengasihi, mampu melanjutkan kasih dengan mengasihi, dan mengajar kita memiliki kasih sejati. Warga surga yang dikasihi Tuhan, percayalah, kasih Yesus kepadamu tidak akan
membuat engkau stop mengasihi, stop untuk berbuat kasih, justru membuat saudara akan terus mengasihi seperti Yesus mengasihi, sehingga orang akan melihat saudara ada Kristus dalam dirimu. Diberkatilah engkau, diberkati segala apa yang kau kerjakan. Dalam Yeshua Hamasiah Yesus Kristus. Haleluya. Amin.